Jadi saya cuma akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasarnya aja pajak gitu. Dan untuk membuat teman-teman tuh aware, ternyata kewajiban pajak perusahaan itu apa aja gitu dan dikenakan atas apa aja gitu sebenarnya. Dan ya saya harap materi ini bisa ngebantu teman-teman untuk menjalankan bisnisnya. Tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Krisi di depan, kalau misalnya ada denda, sanksi administrasi, dan lain-lain. Mungkin teman-teman tuh sekarang mikirin, lu pajak ini ngeganggu banget gitu, dan kita menjalani bisnis tapi masih kecil udah direcokin sama pajak. Cuman di sini yang mau saya kasih pesan, pajak itu nggak seseram itu gitu. Pajak itu nggak seseram itu, maka di sini coba kita belajar bareng-bareng. Sedangkan pajak itu akan lebih mudah gitu, akan lebih sangat tidak beresiko apabila kita bisa manage pajaknya itu dari awal. Dan di sini selain saya memberikan mungkin edukasi ya tentang pajak, tapi saya juga pengen belajar tentang bisnis teman-teman, karena lagi-lagi masing-masing bisnis itu unik gitu, punya bisnis model yang berbeda-beda, punya transaksi yang berbeda-beda, di mana nanti kewajiban perpajakannya mungkin akan berbeda-beda. Oke, mungkin perkenalan mengenai saya dan materinya cukup sampai situ. Mungkin kita langsung masuk ke dalam materinya. Nah, ini langsung kita ngomong hitungan gitu, tapi mungkin saya cerita dulu gitu. Jadi saya assume di sini teman-teman yang ikutan webinar ini adalah bisnis-bisnisnya mungkin masih baru ya, dan kayak punya employee itu mungkin di bawah 20, di bawah 50 employee, masih setahun 2 tahun atau bahkan baru bikin bisnisnya di tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis baru itu jangan takut kalau pajak itu mahal, karena pajak itu super murah untuk teman-teman yang baru mulai usaha. Sampai dengan usaha yang punya revenue atau penghasilan kotor sebesar 4,8 miliar per tahun, di bawah 4,8 miliar per tahun, itu kena pajaknya cuma 0,5%. 0,5% dari revenue kotor ya, gitu. Jadi istilahnya kalau teman-teman jualan kopi, kopinya teman-teman jual 200 gelas nih, itu teman-teman cuma perlu bayar pajak ke pemerintah pusat adalah 1 kopi. Dari 200 mangkok bakso, teman-teman cuma bayar 1 mangkok bakso untuk negara. Jadi ini sebenarnya murah banget pajaknya kalau teman-teman bisa utilisasi peraturan ini atau teman-teman bisa mendeklar diri sebagai UMKM gitu. Pajaknya bisa 0,5%. Untuk wajib pajak yang berbentuk PT itu dikasih kesempatan untuk menggunakan tarif pajak ini selama 7 tahun. Jadi dalam 7 tahun pertama, selama revenue-nya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, tetap bisa bayar 0,5% dari setiap revenue. Kalau untuk CV cuma 4 tahun. Jadi kayak ini disesuaikan kalau CV itu 4 tahun, kalau PT 7 tahun. Mekanisme di lapangannya gimana? Mekanisme di lapangannya itu misalnya ya di sini Januari itu si PT ABC punya penghasilan tuh sebesar 85,9 juta, itu harus bayar pajaknya di bulan Januari adalah 429.000, seperti itu. Kalau misalnya di Februari nggak ada penghasilan, nggak perlu dibayar. Maret ada penghasilan 79,6 juta, bayar pajaknya 398.000, seperti yang ada di layar. Jadi pajak UMKM ini diwajibkan untuk dibayar sama teman-teman tuh pada setiap bulan gitu. Dilihat dari penghasilan kotor. Sekali lagi saya tekankan ini penghasilan kotor ya, berarti tidak perlu dikurangi cost, tapi dari total penjualannya teman-teman langsung kalikan 0,5%. Kewajiban itu aja yang teman-teman lakukan pada tiap bulan. Nanti nih di bulan April kan harus masukin SPT tahunan gitu ya, SPT tahunan untuk perusahaan. Nah, teman-teman cukup declare tentang penghasilan yang teman-teman dapatkan di 1 tahun ke belakang, dan teman-teman ngelampirin bahwa selama 1 tahun ke belakang teman-teman sudah bayar pajaknya. Apabila gitu, teman-teman nggak perlu bayar apa-apa lagi di bulan April, karena semuanya sudah dicicil pada tiap bulan. Jadi kewajiban teman-teman adalah ada tiap bulan bayar 0,5%, lalu setahun sekali di bulan April teman-teman melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak kalau
pajak teman-teman udah dihitung dan sudah dibayar pada setiap bulannya. Jadi kalau untuk pajak UMKM seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau bisnis saya revenue-nya lebih nih dari 4,8 miliar per tahun. Nah, teman-teman nggak bisa pakai skema ini. Tapi teman-teman bayar pajaknya yang tiap tahun harus seperti ini. Teman-teman harus melakukan pembukuan akuntansi secara detail. Jadi ini saya ngasih contoh perhitungan ya. Jadi kayak ini dalam 1 tahun ke belakang, tahun 2021 lah, itu mendapatkan penghasilan 60 miliar. 60 miliar lalu dikurangi oleh biaya-biaya operasional seperti biaya gaji, lalu biaya marketing, atau misalnya kayak teman-teman hire vendor, itu semua cost-costnya dihitung, didapatkanlah cost-nya 35 miliar gitu. Lalu dikurangi oleh depresiasi aset gitu. Lalu setelah depresiasi aset, teman-teman akhirnya mendapatkan laba usahanya. Jadi dari penghasilan 60 miliar, ada laba usahanya 10 miliar. Lalu ditambahkan oleh penghasilan lainnya dan dikurangi oleh beban-beban lainnya, akhirnya dapat laba usaha bersihnya itu 11 miliar lah. Gitu. Dari 11 miliar, dilihat ternyata tahun lalu kita rugi. Nah, kalau misalnya kayak tahun lalu ini rugi, itu bisa diperhitungkan juga. Kita rugi tahun lalu 5 miliar misalnya. Lalu akhirnya dapat bersih penghasilan yang akan kena pajak itu 6 miliar. Nah, 6 miliar ini akan dikalikan oleh tarif pajak. Untuk di peraturan pajak dijelaskan, itu sampai dengan revenue sampai 50 miliar, penghasilan kotor sampai 50 miliar, itu kena pajaknya 11%. Lalu untuk yang di atas 50 miliar, itu kena pajaknya 22%. Nah, kita lihat di sini revenue-nya ada 60 miliar, berarti kita ngelihat secara komposisi itu ada 5/6 dan 1/6 ya. Jadi kayak untuk 5/6 dari penghasilan kena pajak itu kena tarif 11%, dan untuk sisanya kena tarif 22%. Akhirnya dapat pajaknya 770 juta. Mungkin beberapa teman-teman di sini banyak yang bingung sama tarif pajaknya, karena ini sebenarnya agak kontroversial juga. Banyak yang mengartikan tarif pajak ini berbeda-beda. Ada yang beranggapan ketika kita punya penghasilan di atas 50 miliar, itu pajaknya langsung 22% gitu. Tapi ada juga yang menghitungnya kayak gini, ya perbedaan itu nggak apa-apa, tapi yang menghitung kayak gini akan lebih murah dan diterima juga gitu sama Direktur Jenderal Pajak. Dan kemarin berdasarkan pengalaman saya sempat terjadi sengketa dengan orang pajak dengan perhitungan pajak seperti ini, tapi dibawa ke pengadilan pajak pun menang buat orang yang menghitung pajaknya seperti ini, intermezzo aja. Jadi dihitung secara ini tarif pajaknya itu bisa gitu. Lalu setelah kita dapat pajaknya 770 juta, ini bisa dikurangi kredit pajak. Kredit pajak itu adalah seperti pajak-pajak yang telah dibayar atau dipotong pihak lain selama setahun ke belakang. Dan akhirnya dapat pajak yang harus dibayar di sini adalah 70 juta, kurang lebih seperti itu. Jadi maksud saya adalah ini ribet kan ya? Ini ribet, dan ketika teman-teman itu nggak ngurus pajaknya, nanti akan kena kayak gini gitu. Ini akan kena kayak gini, diperiksa sama orang pajak, dihitung penghasilannya berapa, dicek beban usahanya berapa. Taruhlah teman-teman nggak mencatat beban usahanya, langsung dihitung, oh berarti teman-teman nggak punya beban usaha, langsung dipotong pajaknya dari 60 miliar, coba bayangin. 60 miliar kali 22%, itu sakit pasti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bisa manage ini dari awal, teman-teman bisa langsung, oke, saya UMKM, penghasilan saya masih di bawah 4,8 miliar, saya memakai fasilitas pajak final UMKM. Gitu. Dan untuk pakai pajak tarif ini harus diurus ke kantor pajak. Nanti untuk gimana mau ngurusnya, kalau emang teman-teman emang butuh bantuan, nanti kita mungkin bisa melanjutin diskusi ini. Kita buka free consultation sih, mungkin habis ini teman-teman nanti bisa janjian sama tim pajak.io, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di minggu depan, itu kita bisa untuk ngobrolin hal-hal ini secara lebih dalam. Gitu. Ini kita ngomongin tadi tentang pajak tahunan. Jadi kita punya penghasilan dipajakin, ya pajaknya ini aja. Gitu. Tapi pajak itu nggak cuma pajak tahunan. Kita juga di sini di Indonesia mengenal ada yang namanya pajak bulanan.
Bedanya apa sih pajak tahunan sama pajak bulanan? Jadi kalau pajak tahunan tuh yang sudah saya jelaskan tadi, itu terkait dengan penghasilan kita, terkait dengan keuntungan kita yang dipotong pajak. Sedangkan untuk pajak bulanan, itu kebanyakan itu berbasis transaksi, bukan sesuai dengan penghasilan kita. Contohnya gimana? Kalau misalnya pajak tahunan, tadi kita punya penghasilan 100 juta, dipotong pajaknya 0,5%. Itu pajak tahunan. Sedangkan pajak bulanan itu adalah ketika saya menggaji orang ya, misalnya kayak 5 juta gitu, saya memungut pajak karyawan saya 100.000. Yang saya bayarkan gajinya 4,9 juta, dan 100.000 saya bayarkan ke negara. Nah, itu pajak bulanan. Itu terjadi karena transaksi. Kita bertransaksi dengan orang pribadi, dengan karyawan, dengan freelancer, itu kita harus mengut pajaknya. Kita bertransaksi dengan PT, kita memakai jasa advertising dari PT tertentu. Di situ kita juga harus narik pajaknya 2%. Nah, itu tuh pajak bulanan. Ini akan saya jelaskan lebih jelas ke belakang. Sebenarnya pajak bulanan itu apa? Secara kasarnya, pajak bulanan itu adalah pajak yang terjadi karena transaksi. Dan kita sebagai wajib pajak, itu kita memungut pajak orang. Bisa dengan transaksi ke orang pribadi, bisa transaksi ke badan usaha. Tapi ketika kita mendapatkan invoice, itu kita narik pajaknya. Itu esensi dari pajak bulanan. Mungkin pelan-pelan, saya coba akan jelasin tentang pajak bulanan yang untuk orang pribadi dulu gitu. Kita kenal dengan namanya pajak penghasilan pasal 21, atau bahasa kerennya itu adalah PPh 21. Mungkin di sini teman-teman pernah ada yang jadi karyawan atau ya punya pengalaman itu sebelumnya, ketika mendapatkan penghasilan, itu penghasilannya dipotong PPh 21. Nah, itu kewajiban perusahaan untuk memotongnya. Bedanya sama pajak tahunan itu dia apa? Pajak tahunan itu adalah pajaknya si perusahaan. Sedangkan pajak bulanan ini, itu sebenarnya pajak karyawan yang dipotong oleh perusahaan. Jadi tidak mengurangi penghasilan si perusahaan, enggak, tapi mengurangi penghasilan karyawannya, dipungut oleh si perusahaan. Kasarnya seperti itu. Dan PP Pasal 21 itu adalah tadi pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bisa berbentuk gaji, bisa berbentuk upah, bisa berbentuk honor, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain, cash, dengan nama dan bentuk apapun. Jadi, mau itu karyawan tetap, karyawan tidak tetap, atau notaris misalnya, atau influencer yang teman-teman bayar, itu ketika teman-teman membayar honor, upah, itu teman-teman harus narik PPh 21-nya. Karena yang ketiga, ini wajib untuk dipotong oleh pemberi kerja. Dan di sini saya bikin ada PPh pasal 21 garis miring PPh pasal 26. Itu bedanya apa? 21 itu untuk orang dalam negeri ya, sedangkan 26 itu untuk orang luar negeri gitu. Karena kita ada bertransaksi sama orang asing gitu, mungkin yang ada di domisilinya di luar Indonesia gitu. Itu dipotong PPh 26. Tapi esensinya sama, ketika kita melakukan pembayaran, kita harus mengut pajaknya. Lalu apa yang harus kita ketahui tentang PPh pasal 21? Nah, ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Jadi setiap kita memberikan penghasilan itu ada penghasilan tidak kena pajak. Contohnya nih kayak diri sendiri, ini 54 juta setahun. 54 juta setahun, itu artinya kalau kita bagi 12, itu 4,5 juta. 4,5 juta sebulan gitu ya. Berarti ketika teman-teman menggaji karyawan yang 4,5 juta, apakah teman-teman harus mengut pajaknya? Enggak, karena pajaknya masih sama atau di bawah penghasilan tidak kena pajak. Contohnya gimana kalau misalnya penghasilannya itu ada di atas PTKP, misalnya kayak saya gaji karyawan saya 5 juta gitu. Nah, sebulan. Jadi 5 juta itu harus dikurangi 4,5 juta itu. Jadi yang kena pajak cuma 500 ribunya. Jadi ketika teman-teman untuk menghitung pajak, misal tarifnya 5%, itu bukan 5 juta kali 5%,
tapi 5 juta dikurang 4,5 juta, which is itu 500.000 yang dikali 5%, seperti itu. Dan PTKP orang ini bisa berbeda-beda itu sesuai dengan tanggungannya. Nah, kalau misalnya kayak kita nikah, itu PTKP kita naik tuh, nambah 4,5 juta. Kalau misalnya kita punya anak, tapi maksimal sampai anak 3, itu masing-masing anak itu nambah 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Jadi ketika ini kita bagi 12, berarti selama penghasilannya kita masih di bawah PTKP, itu kita tidak perlu untuk mengut pajaknya, karena memang tidak akan pajak berdasarkan peraturan. Jadi ini konsep PTKP ya. Setelah kita tahu PTKP, nah ini ada tarif pajaknya untuk karyawan. Jadi untuk penghasilan kena pajak, berarti itu gaji yang sudah dipotong PTKP, itu 0 sampai 60 juta setahun, itu kena tarif pajak 5%, dan 60 juta sampai 250 juta itu kena tarif pajak 15%, dan ini sampai di atas 5 miliar itu tarif pajak 35%. Jadi istilahnya adalah orang makin kaya, pajaknya makin gede gitu, dan itu fair gitu, karena emang orang makin kaya harus berbagi keuntungan dia untuk bisa didistribusikan ke teman-teman yang lain, sehingga fasilitas-fasilitas negara bisa dinikmati bersama gitu. Nah, setelah kita tahu PTKP dan kita tahu tarif pajaknya, coba kita bikin simulasi perhitungan pajak. Misalnya, jadi hitung pajak karyawan itu agak lumayan tricky gitu. Misalnya saya ngelihat ada gaji pokok bulanan di sini 50 juta ya, taruhlah ya. Ini mungkin udah level bos nih, 50 juta. Dapat tunjangan, lalu dibayarin asuransi BPJS sama perusahaan. Dapat penghasilan kotor per bulannya 60 juta. Dikurangi biaya jabatan 500.000, lalu dikurangi asuransi atau BPJS yang dibayar sama karyawannya langsung. Ini misalnya 2,5 juta. Akhirnya dapat penghasilan neto per bulannya 57 juta. Gitu. Akhirnya gimana cara ngitung pajaknya? Karena ini tarif pajaknya setahun, tarifnya, dan PTKP-nya juga ini dihitung setahun, jadi kita harus mensetahunkan gajinya. Jadi yang 57 juta ini harus kita coba kalikan 12 dulu. Sekali kalikan 12, dapatlah 684 juta. Nah, 684 juta dikurangi oleh PTKP. Dia kawin, anak kedua. Berarti PTKP dia 54 juta, ditambah 4,5 juta, ditambah 4,5 juta, ditambah 4,5 juta. Dapatlah PTKP-nya 67.500.000. Nah, akhirnya penghasilan kena pajak setahunnya adalah setelah dikurangi dapat 616.500.000 gitu misalnya. Nah, sekarang kita mengkalikan tarif pajak di sini. Jadi di 60 juta awal kita kalikan tarif 5%. Lalu penghasilan dari 60 juta sampai 250 juta di sini adalah 100. Lalu 250 juta dikalikan 25%, dan 116 juta 500 dikalikan 30%. Dan ini kalau di total adalah sesuai dengan gajinya 616.500.000. Tapi kita harus pecah gini sesuai dengan tarifnya, dan dapat pajak dia 1 tahun adalah 128.450.000. Nah, pajak per bulannya gimana? Nah, kita bagi lagi 12. 128.450.000 dibagi 12 dapat 10.704.167 rupiah. Jadi ketika teman-teman menggaji karyawan 50 juta misalnya, itu teman-teman harus mengut pajaknya 10.700.000. Jadi biaya gaji yang harus dibayarin itu kurang lebih 39 juta berarti ya, 39.300.000 lah kurang lebih, sedangkan 10.700.000 itu harus dipungut oleh teman-teman sebagai pemberi kerja dan dilaporkan ke negara. Ini kita ngomongin yang karyawan. Lalu misalnya kayak teman-teman hire influencer, misalnya, itu harus mengut pajak nggak gitu? Itu tetap harus mengut pajak. Kasarnya kalau misalnya kita nge-hire tukang benerin AC, itu pun seharusnya perusahaan itu tetap harus mengut pajaknya selama itu diterima oleh langsung sama orang pribadi ya. Nah, ini contohnya teman-teman misalnya hire saya nih, nge-hire saya untuk memberikan pelatihan pajak di perusahaannya gitu. Misalnya teman-teman membayar saya pribadi 10 juta gitu. Nah, gimana cara motong pajaknya? Nah, untuk mereka yang bukan karyawan, itu lebih gampang hitung pajaknya. Caranya adalah penghasilan saya dikalikan aja 50%, dapat 5 juta, lalu tarif pajak 5%, 250.000, lalu yang dibayarkan ke saya 97.50.000, sedangkan 250.000 itu harus dibayarkan ke negara. Mungkin analogi sama, misalnya teman-teman hire
Rahel V-nya gitu ya, untuk Instastory 10 juta, nah itu juga teman-teman bayar ke Rahel V-nya nanti 9,7 aja. 250.000-nya dibayarin ke negara, tapi teman-teman harus ngasih ke manajemen si Rahel V-nya bukti potong yang menjelaskan bahwa pajaknya ini sudah dibayar loh sama negara oleh si perusahaan. Kurang lebihnya kayak gitu. Tentang PPh 21 ya, untuk karyawan dan non karyawan. Mungkin untuk lebih detailnya nanti kita akan bisa ngomongin masalah ini di Q&A session, dan juga nanti mungkin consultation kalau memang teman-teman emang pengen cerita lebih banyak lagi tentang bisnisnya, kita open untuk dengerin konsultasi teman-teman. Dan jangan sekali-sekali abai sama kewajiban pajak PPh 21. Teman-teman kan ingat tuh, tadi di awal saya bilang kalau yang namanya perusahaan itu wajib untuk lapor SPT-nya tiap tahun kan, di bulan April. Dan ketika teman-teman itu ngelaporin SPT-nya, teman-teman tuh harus melampirkan laporan keuangan teman-teman. Orang pajak itu entah akan mereka akan ngelihat bahwa teman-teman tuh punya penghasilan, punya beban gaji atau enggak. Ketika teman-teman punya beban gaji, dilihatin dalam 1 tahun kemarin, ini PPh 21-nya dipotong nggak? Apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman ngelapor ada gaji, tapi nggak pernah ngebayar PPh 21. Mereka bisa ngitung sendiri berdasarkan asumsi mereka gitu. Kalau teman-teman nggak provide datanya ya, itu mereka bilang harusnya tiap bulan kemarin itu Bapak motong pajak sekian. Lalu itu bisa dikalikan lagi sama sanksi administrasi gitu. Sanksi administrasinya itu maksimal tuh kayak bisa 2%-an per bulan. Di antara 1 sampai 2%-an per bulan. Dan itu bisa kegulung dan akhirnya jadi gede banget gitu. Dan ketika ini bisa beresiko juga untuk diaudit gitu, untuk diperiksa sama kantor pajak, di mana nanti permasalahannya bisa melebar gitu. Padahal kalau misalnya kayak kita udah manage ini dari awal, ini sebenarnya nggak merugikan usaha teman-teman gitu. Ya nggak sih? Karena sebenarnya pajak yang dipotong pun bukan pajak ke teman-teman sebetulnya. Tapi pajak si penerima penghasilan. Jadi apabila ini di-manage lebih awal, itu pasti akan jauh lebih mudah gitu. Dan sebenarnya nggak semahal itu juga buat bayar tiap bulan. Gitu sih. Kita ngomongin PPh 21. Lalu ada yang namanya PPh potong pungut. PPh potong pungut ini mirip konsepnya kayak PPh 21, tapi kalau PPh 21 itu untuk orang, PPh potong pungut itu untuk perusahaan. Gitu. Jadi ketika kita bertransaksi sama perusahaan, kita motong pajaknya. Ya, contohnya itu di sini saya jelaskan ada 2 pajak, ada PPh 23 namanya dan PPh 4 ayat 2. Ntar saya jelasin apa bedanya. Yang pertama adalah PPh 23. PPh 23 ini contohnya ya. Jadi di sini adalah PT FID menjual software perpajakan kepada PT ABC 5 juta. Nah, atas transaksi tersebut, PT ABC itu harus memungut PPh pasal 23 sebesar 2%. Dikali 5 juta dapat 100.000, lalu PT ABC membayar kepada FID itu 5 juta dikurangin 100.000. 4,9 juta aja, dan 100.000-nya itu di store PT ABC ke negara. Jadi mirip kayak PPh 21, tapi ini untuk perusahaan. Dan untuk ngitung tarifnya jauh lebih straightforward, langsung aja 2%. Kayak gitu. Dan PPh 23 ini dikenakan atas apa aja? Itu atas transaksi jasa, atas transaksi sewa, tapi sewanya selain sewa tanah dan bangunan ya. Dividen, royalti, hadiah, penghargaan, bunga simpanan koperasi, bunga selain kepada bank dan sewa gunung usaha, itu teman-teman harus mungut 2% gitu. Tapi paling banyak jasa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli barang, itu perlu mungut nggak? Nggak. Kalau beli barang tuh nggak ada kayak gini-ginian. Jadi ini kasarnya lebih spesifik untuk jasa dan sewa aja lah gitu. Ya kalau misalnya kayak emang beli barang, beli stok, itu nggak perlu mungut. Tapi kalau kita pakai jasa, itu harus mungut 2%. Tapi untuk wajib pajak orang pribadi bisa juga untuk dikenakan PPh 23. Tapi untuk transaksi yang tidak dikenakan PPh 21 tadi. Misalnya 21 tadi kan untuk jasa freelance dipotong PPh 21. Tapi kalau misalnya kayak orang pribadi itu melakukan transaksi sewa, bisa nyewain printer ke teman-teman atau nyewain mobil gitu. Nah, itu harus dipotong PPh 23 juga. Tarifnya sama tadi 2%. Itu untuk PPh 23.
Ini saya ngasih contoh transaksi untuk setiap bulan. Di sini PT FID memakai jasa hosting nih, yang startup suka nih, kita pakai jasa hosting dari PT Arupa sebesar 10 juta. Nah, kita motong 2%, 200.000. Lalu kedua, PT FID membayar royalti atas pemakaian merek dagang PT MCD. Ini misalnya buat teman-teman yang franchise nih, bayar franchise ke franchisernya, itu 10 juta misalnya. Nah, kalau untuk bayar franchise itu tarif pajaknya 15%. Jadi untuk jasa itu 2%, tapi untuk royalti yang berbentuk pasif income itu 15% motongnya. Lalu PT FID membayar sewa printer kepada Ibu Ratih. Nah, ini kan orang pribadi nih, tapi transaksinya sewa printer, sewa, bukan jasa. Nah, ini harus dipotong juga PPh 23 2%. Akhirnya pada akhir bulan, PPh 23 yang harus di-store oleh teman-teman adalah 1.780.000. Ini kewajiban pajak teman-teman setiap bulannya adalah untuk mengut pajaknya gitu. Lalu ada lagi terakhir nih PPh pasal 4 ayat 2. Bedanya apa sih PPh pasal 23 sama 4 ayat 2? Nah, kalau untuk 4 ayat 2 ini biasanya lebih untuk yang sering ya, itu transaksi kantor gitu. Masa bukan transaksi kantor ya? Untuk sewa rumah, sewa bangunan, sewa ruangan, itu kena PPh pasal 4 ayat 2. Cara ngitungnya mirip kayak pasal 23, cuman tarifnya di sini 10%. Gitu. Jadi teman-teman misalnya ada nyewa kantor 20 juta, kena tarif pajaknya 10%. Gitu. Dan untuk PPh 2 ini nggak cuma dikenakan untuk sewa kantor, tapi banyak juga sewa tanah bangun itu jadi 10%. Kalau bunga bank 20%, hadiah undian nih sering nih. Misalnya teman-teman ngelakuin giveaway di Instagram. Nah, ketika teman-teman ngasih GoPay, itu teman-teman harus mungut 25% gitu. Jasa konstruksi, dan ini semua bisa dilihat. Dan ini juga jangan abai, karena ya tadi seperti mirip sama PPh 21 tadi, setiap nanti teman-teman itu ngelapor SPT tahunannya, mereka ngelihat ada biaya operasional yang dibayarkan ke provider jasa nggak gitu, kok nggak dipotong PPh 23-nya, kok ini nyewa kantor, ada beban sewa kantor tapi nggak motong PPh 4 ayat 2 gitu. Itu bisa disuruh bayar sama orang pajaknya nanti, dan bisa kegulung juga sama sanksi administrasi, dan ini bisa jadi gede banget kalau nggak di-manage sama teman-teman secara baik gitu sih. Jadi mungkin sekian kali ya untuk materinya gitu terkait kewajiban pajak. Tadi saya sudah menjelaskan pajak tahunan itu apa, pajak bulanan itu gimana. Jadi pajak tahunan itu tentang revenue kita, tentang keuntungan kita yang dipotong pajak. Sedangkan untuk pajak bulanan itu kebanyakan itu terjadi karena transaksional. Transaksi kita sama karyawan, transaksi kita sama pihak ketiga, itu yang harus ada efek pajaknya. Kurang lebih seperti itu, lebih kurang saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang mau nanya, di sini feel free aja untuk nanya. Saya kembalikan kembali ke moderator, ke Mbak Kristi. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Rehan atas informasinya. Itu insightful banget sih Pak Rehan. Mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang mungkin kurang paham tentang pajak, tadi udah dijelasin banget sampai rinci contoh-contoh kasus untuk pajak per pasalnya kayak gitu. Nah, jangan sampai nih kita nggak tahu bayar pajak gimana atau bahkan lupa, tadi kata Pak Rehan bilang sempat lupa nih 1 tahun perkiraan. Nanti malah kena sanksi yang berbunga-bunga tiap bulannya. Nah, itu jangan sampai terjadi ke kita ya, teman-teman. Nah, oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Rehan. Nah, sekarang mungkin sesi Q&A. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ingin bertanya tentang atau mungkin konsultasi langsung tentang kasus bisnisnya juga boleh di sini sharing-sharing. Atau kalau misalnya ingin bertanya, mungkin teknisnya bisa tulis di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Nah, selagi menunggu teman-teman di sini mungkin mengetik pertanyaannya atau masih bingung mau nanya apa, saya mau nanya dulu nih ke Pak Raihan kayak gitu. Karena saya juga cukup tertarik karena tentang pajak, soalnya agak susah juga ya kalau misalkan pajak. Tentang uang juga kita harus paham benar-benar kayak gitu. Nah, saya mau nanya nih Pak Rehan, kalau misalnya kita sebagai pemilik bisnis, kira-kira penting nggak sih kita untuk tax review per bulannya kayak gitu? Atau lebih baik tax review sendiri atau lebih baik menggunakan jasa tax review dari pihak luar? Kalau menurut Pak Rehan bagaimana Pak?
tax review itu sebenarnya penting ya, apalagi untuk dilakukan sama orang finance ya, mungkin tiap bulan. Jadi sebenarnya simple kok gitu. Kita tinggal ngerekap aja kan sebenarnya kayak cash yang kita terima gitu. Kalau misalnya kita melakukan usaha, misal kita menerima cash 100 juta, berarti kan pajak yang harus dibayar kan setengah persennya, berarti kan 500.000. Apakah kita sudah bayar 500.000 atau misalnya kurang? Kalau misalnya kurang ya mungkin kita lunasi gitu kan. Kita perlu rekonsiliasi kayak gitu. Dan juga kita ngelihat kayak biaya gaji gitu. Biaya gaji kita ngelaporin ada gaji 500 juta lah misalnya gitu. Bener nggak sih yang kita laporin di PPh 21 itu berdasarkan gaji yang 500 juta gitu? Kalau misalnya ada komponen gaji yang nggak masuk, itu kenapa? Misalnya kayak gaji itu ada yang 500 juta, misalnya kayak gaji di buku kita 500 juta, tapi di SPT yang dihitung itu cuma 300 juta. Nah, kita perlu tahu tuh 200 jutanya kenapa nggak masuk. Ternyata setelah dicari-cari, oh tahu, karena mungkin 40 atau 30% dari karyawan itu di bawah PTKP gitu. Ya kan, kayak penghasilannya di bawah PTKP bisa di bawah 4,5 juta per bulan gitu. Akhirnya itu nggak masuk ke PPh 21. Jadi itu nanti sewaktu-waktu kalau misalnya kayak kita ditanyain sama orang pajak gitu, ini kenapa ada gaji 500 juta tapi yang dilapor di PPh 21 cuma 300 juta? Kita bisa ngasih jawaban yang rinci gitu. Oh iya Pak, karena komponen gaji yang 200 jutanya ini di bawah PTKP gitu. Ini list gaji karyawan saya Pak gitu. Akhirnya kalau itu di manage dari awal atau kita ngelakuin rekonsiliasi itu untuk hal-hal yang tiba-tiba tidak diinginkan terjadi ke depannya, kita akan jadi lebih siap aja sih gitu Mbak Kristi. Oke, berarti sebenarnya agak mirip juga sih sama tema sekarang ya, bisnis tax plan. Jadi memang harus di-planning juga nih tentang pajak bisnis kita. Nah, oke Pak Rehan, tadi selagi kita ngobrol-ngobrol, ternyata sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Pertama dari Ibu Ayu Tri Astuti, pertanyaannya, bagaimana menyikapi orang yang seharusnya kita potong pajak, tapi mereka tidak berkenan untuk kita potong penghasilannya? Ini gimana nih Pak? Oh, ada tambahan lagi. Semisal perusahaan menyewa gudang, seharusnya dipotong PPh final. Akan tetapi lawan transaksi tidak berkenan untuk dipotong penghasilannya. Silahkan Pak Raihan. Oke, makasih nih tadi Bu Ayu yang nanya ya. Eh, ya betul ya Bu Ayu ya. Jadi Ya, kayak kita transaksi sama orang, tapi orang nggak berkenan untuk kita potong penghasilannya. Atau kita nyewa gudang, aturan dipotong 10%, tapi kayak mereka nggak pengen. Itu suka terjadi, misalnya kayak di lapangan gitu. Uh, Beberapa karyawan juga kayak gitu, pengen gajinya net, nggak pengen gajinya gross gitu kan. Kayak saya pengen punya 10 juta net gitu. Jadi saya nggak mau dipotong pajaknya. Sah-sah aja sebenarnya kayak gitu. Tapi yang namanya pajak itu harus ada yang nanggung. Jadi kalau memang karyawannya atau gudangnya nggak mau bayar pajak, itu berarti yang harus nanggung ya. Yang saya khawatir Bu Ayunya gitu. Jadi oke dia nggak mau bayar pajak, berarti ibu yang mungkin harus nanggung pajaknya. Karena nggak mungkin pajak itu nggak dibayar. Kalau nggak kena di ibu ya kena di dia. Kalau nggak kena di dia berarti kena di ibu kayak gitu. Karena itu mereka akan nge-trace tuh orang pajak. Dan orang pajak tuh nggak peduli yang bayar siapa, yang penting masuk. Jadi mungkin lebih baik kayak knowledge ini sebenarnya perlu sih untuk disebarluaskan gitu. Kalau apa namanya dengan kita, apalagi kita berbisnis ya gitu, kita kan harus punya perencanaan dong. Kita nyewain gedung itu ya berarti kita harus tahu 10% margin kita tuh untuk bayar pajak gitu. Akhirnya kita bisa bikin perencanaan yang lebih baik gitu. Atau mungkin kalau emang memungkinkan ya bisa nyari gudang yang mungkin lebih baik, yang mungkin dikelola secara lebih profesional. Jadi kayak mereka aware kalau emang mereka harusnya dipotong PPh final 10%. Mungkin gitu sih, Bu Ayu. saya juga baru tahu ternyata ada ya kayak kasus yang seperti itu. Itu mungkin kayak orang sananya kurang paham tentang kewajiban pajak kali ya Pak Raihan. Iya, gitu. Ada kan kita bikin kontrak kan bisa juga kayak pajak ditanggung pembeli kayak gitu. Hmm. Nah, itu bisa juga sih. Tapi kita kalau misalnya kayak dapat kontrak kayak gitu, jangan langsung desain. Itu harus tahu juga komplit apa namanya
konsekuensinya, oh berarti pajaknya saya yang nanggung. Kalau misalnya kayak pajak ditanggung pembeli itu berarti harusnya saya yang nanggung gitu. Gitu sih. Oke. Atau mungkin saran lain bisa cari partner lain kali ya yang bisa kerjasama Oh, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rehan untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Maleo Fibula Mustafa. Mas, saya ingin tanya, kalau PT belum punya revenue, berarti belum kena pajak ya? Dan kedua, kalau pajak dengan skema UMKM itu setelah 7 tahun, apakah masih kena 0, apakah masih kena setengah persen walau revenue tetap masuk skema UMKM atau berubah lagi ya? Terima kasih. oke, jadi kalau emang belum ada revenue, Pak, kalau belum ada revenue emang tidak perlu bayar pajaknya. Tapi bukan berarti setiap tahun tuh nggak ada kewajiban untuk lapor ya. Jadi kayak kita emang nggak ada pajaknya, tapi perlu dilapor ke orang pajak kalau emang kita belum ada revenue sehingga kita nggak bayar pajak. Itu satu. Dan kedua, apakah pajak dengan skema UMKM itu cuma 7 tahun? Iya, cuma 7 tahun, Pak. Ketika 7 tahun, kita harus switch ke perhitungan pajak normal. Jadi kayak kita ngitung dulu berapa apa namanya penghasilannya, dikurangi beban gitu kan. Akhirnya dapat penghasilan bersih, sedangkan penghasilan bersihnya itu dipotong pajak yang tadi 11% atau 22% kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena diharapkan dengan waktu 7 tahun itu harusnya PT diharapkan sudah bisa berbenah, sudah cukup untuk meng-hire orang accounting gitu misalnya, atau misalnya udah punya orang tax buat ngelola kayak gitu. Makanya cuman dikasih waktu 7 tahun. Kalau 7 tahun itu juga panjang loh Pak, pertama. Terus kedua, ada untungnya nggak sih Pak pakai pajak tarif normal sebenarnya? Ada gitu. Apalagi buat kita yang bisnisnya mungkin invest besar di awal ya gitu. Itu mungkin lebih menguntungkan kalau kita nggak pakai tarif UMKM. Kenapa? Karena walaupun UMKM itu kena tarif pajak 0,5%, tapi 0,5% itu dari revenue gross loh Pak. Sedangkan kalau misalnya Bapak rugi, itu Bapak tetap harus bayar pajak 0,5% ya. Karena dia cuma ngelihat dari revenue doang, nggak memperhitungkan cost. Tapi kalau pakai tarif PPh normal, itu kalau misalnya Bapak rugi, itu nggak perlu bayar pajak. Karena emang kosnya lebih besar daripada penghasilan, akhirnya penghasilannya minus, sedangkan itu dikalikan tarif pajak 22% atau 11%, itu kan tetap nol. Gitu. Jadi kalau bisa dipikirin juga tuh Pak, lebih enak pakai 0,5% atau yang normal gitu. Mungkin selain pajak, cost manpower gitu-gitu juga perlu harus diperhitungkan. Oke, Oke gitu sih. itu karena setengah persen yang pajak final ya, jadi walaupun rugi tetap dipotong ya Pak ya? Iya, tetap potong. Karena dia nggak ngelihat itu rugi atau enggak kan. Tapi selama ada penghasilan itu langsung 0,5%, seperti itu. Oke, baik terima kasih Pak Rehan, semoga menjawab ya. Bapak Maleo. Next question dari Ibu Sulina. Mau tanya, kalau untuk pembayaran pajak badan apotik yang pembelanjaannya 11M, itu masuk ke pemotongan pajak yang mana ya? Berarti ini bisnisnya apotik, Pak. Ini kita apotik berarti yang saya tangkap adalah belanja obat mungkin ya Bu Srini ya, belanja obat terus jual obat kayak gitu. Nah, tadi saya jelaskan kalau emang itu belanjanya obat, itu tuh sebenarnya nggak ada kewajiban pajak potong pungutnya. Karena yang dibeli barang. Kecuali kalau misalnya ibu pakai jasa advertising buat apoteknya gitu. Nah, itu tetap harus motong 2% gitu. Tapi kalau misalnya untuk belanja barang, itu nggak ada potong pungutnya, Bu. Jadi kayak emang business as usual aja. Jadi kayak beli 11M langsung dijual dan kayak kita ngitung pajaknya setahun sekali gitu. Tapi kalau keuntungannya gede, itu mungkin pajaknya bisa dicicil dulu pada setiap bulan. Gitu sih, Bu. Oke, makasih Pak Rehan. Ini sebenarnya menarik ya. Tadi Pak Rehan bilang kalau misalnya kita beli barang terus kayak dijual lagi, berarti emang nggak kena pajak ya Pak? Kalau dari sistemnya. Nggak kena PPh ya, tapi PPN bisa jadi kena Hmm, gitu.
Nah, kalau PPN kan kalau emang dia PKP ya mungkin belum ada yang punya, maksudnya beberapa udah aware gitu dengan konsep PKP. Kalau PKP kan ya ada PPN-nya tuh 10% gitu. Jadi kayak emang gitu aja sih. Bayar barang beserta PPN-nya seperti itu. Tidak perlu melakukan pemungutan. Pemungutan itu kalau untuk transaksi itu spesifik hanya ke jasa dan ke sewa gitu aja sih. Oke, berarti ini mungkin untuk Bapak Ibu yang punya bisnis lebih ke arah jasa, agensi atau konsultan tuh berarti relate ya Pak ya? Nah, tapi gini Mbak, aku yang lupa ngejelasin. Ya, Misalnya nih, Mbaknya UMKM nih, Mbak UMKM, tapi sebenarnya UMKM itu provide jasa, misalnya. Provide jasa, terus bertransaksi lah sama pihak ketiga, ngejual jasa kita ya keluar ya. Itu kita bisa dipotong juga 2% sebetulnya. Tapi ingat, kita itu punya kewajiban lapor pajak, itu bayar pajak itu cuma 0,5%. Akhirnya kita yang harusnya bayar pajak ke 0,5%, jadi dipotong 2%. Nah, itu sebenarnya kita bisa request tuh ke kantor pajak, minta surat, kalau kita ini UMKM gitu. Jadi ketika kita ngirimin invoice, kita harus attach to the invoice itu sama surat dari kantor pajak yang menjelaskan kalau kita UMKM. Sehingga kita nggak dipotong 2%, tapi dipotongnya cuma 0,5%. Gitu sih kurang lebih. oke, terima kasih Pak Tambahan. Rehan. Soalnya saya juga tadi lihat kayak karakteristik persona peserta sekarang, ada juga Pak bisnis yang lebih ke arah jasa konsultan atau agensi. Nah mungkin ini sedikit informasi, semoga berguna untuk Bapak Ibu. Nah mungkin sebelumnya saya ingin ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, next question ya Pak Raihan dari Bapak Abidin. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Mungkin mau satu-satu dulu kali ya Pak Raihan? Atau mau langsung Ya di... boleh. Oke. Yang pertama, kalau usahanya di bidang ekspor barang-barang non-lartas, apakah besar pajaknya berbeda dengan badan usaha dengan transaksi dalam negeri? Aku kurangnya lartas itu apa ya? Oke, mungkin Pak Abidin ingin bisa tolong jelaskan untuk non-lartas itu seperti apa. Mungkin untuk pertanyaan pertama di hold dulu, lanjut ke pertanyaan kedua bagaimana Pak Rehan, selagi menunggu Pak Abidin. Untuk CV, tidak ada transaksi, invoice bagaimana pelaporan pajak, apakah wajib pelapor atau tidak? Ya tetap wajib pelapor Pak gitu. Tapi kita ngomong-ngomong CV ini ada karakteristik yang unik nih, yang emang agak beda dengan PT. Bayangkan kalau misalnya kita salah satu pendiri PT, kita menjalankan usahanya, lalu kita mendapatkan gaji. Nah kalau kita mendapatkan gaji kan, berarti kita harus dipotong PPh 21 kan? Betul ya, seperti yang dijelaskan tadi. Tapi kalau misalnya CV, itu penghasilan ke owner, itu nggak dipotong PPh 21, karena penghasilan PT sama dengan penghasilan owner gitu. Jadi ketika kita lapor PPh kita sebagai orang pribadi itu untuk lapor, kita harus ngejelasin juga nih, kalau misalnya CV saya sudah bayar pajak, kalau CV saya sudah bayar pajak, berarti saya tidak perlu bayar pajak. Kasar seperti itu. Karena emang CV itu melekat langsung ke ownernya secara langsung, beda sama PT. Tapi untuk menjelaskan pertanyaannya Pak Abidin tadi, kalau nggak ada transaksi tetap wajib lapor Pak untuk kepatuhan pada setiap tahunnya gitu. Oke, Kecuali kalau emang Pak Abidin memasukkan surat notifikasi kalau usahanya nggak aktif gitu. Tapi itu juga ada jangka waktunya, harus dikasih tahu berapa lama gitu, sehingga ya mungkin supaya nggak kena denda sih Pak, kurang lebih gitu. oke, terima kasih Pak Rehan. Mungkin untuk Pak Abidin yang untuk pertanyaan pertama bisa diperjelas lagi agar bisa dibahas pada malam hari ini. Next question ya Pak Rehan, ini ada pertanyaan masuk dari direct message Zoom saya, jadi saya izin bacakan. Dari Bapak Edi Hari Susanto, pertanyaannya, kompensasi kerugian dapat dilakukan untuk kerugian berapa tahun ya? Pertama. Yang kedua, apakah kerugian yang bisa dikompensasikan harus secara berurutan rugi setiap tahun? Oke. Jadi kerugian itu bisa dikompensasikan tuh maksimal 5 tahun. Jadi misal di tahun pertama rugi nih, di tahun kedua rugi, tahun ketiga rugi, tahun keempat untung. Nah itu kayak kita ngelihat kerugian tahun pertama masih bisa dikompensasikan nggak gitu. Kalau masih bisa dikompensasikan, kita bisa aja tuh di tahun keempat walaupun untung nggak perlu bayar
pajak gitu. Lalu tahun kelima kita untung lebih besar. Ternyata masih ada bagian kerugian yang belum sempat dikompensasikan yang kerugian tahun pertama. Itu bisa masuk, lalu untuk kerugian tahun keduanya juga bisa masuk gitu. Jadi ya untuk kompensasi 5 tahun gitu sih Mbak. Ya lumayan tuh kalau misalnya kayak kita bisa ngelola pajaknya itu kan rugi-rugi itu ya kita bisa, kalau misalnya kayak selama ruginya belum balik gitu ya kita nggak perlu bayar pajak sebetulnya. Cuman jangka waktu cuma 5 tahun. Dari setiap tahun kerugiannya gitu. Gitu sih. Terima kasih Pak Rehan. Tapi semoga bisnis teman-teman sekarang itu tidak ada yang rugi ya walaupun di masa pandemik seperti ini. Dan mungkin ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Selagi menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ingin bertanya ke Pak Rehan lagi nih, boleh ya Pak ya? Silakan. Ya, jadi kan tadi juga ada teman dari peserta yang bertanya juga kalau CV bagaimana. Karena sebenarnya banyak tipe-tipe badan usaha ya Pak. Nah, kalau misalkan jenis bisnisnya itu sendiri Pak, ada nggak ya Pak bisnis yang tidak kena pajak? Enggak sih, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena sebenarnya kayak pajak itu dikenakan atas segala penghasilan kan ya. Jadi kasarnya ya, misal kita jualan narkoba gitu, itu pun sebenarnya termasuk definisi penghasilan menurut pajak yang harus kena pajak, tapi kan itu kriminal ya. Jadi mungkin tetap ditangkap polisi, tapi pajaknya tetap harus dibayar. Jadi semua bisnis tuh pasti ada pajak. Cuman yang kayak sekarang ini ya, tapi ini keyakinan saya aja. Kalau misalnya kayak kita kan sekarang kan banyak tuh yang suka main kripto gitu kan ya, yang main kripto tiba-tiba cuan kan, terus kayak jadi sultan gitu. Kalau menurut saya itu sebenarnya nggak harus kena pajak selama uangnya nggak dicairin gitu. Ketika kita mencairkan uangnya, dapat penghasilannya, selisihnya itu baru yang harus kena pajak gitu. Tapi selama itu tetap stay di sana, di kripto, nggak bisa kita apa-apain, ya kita belum bisa exercise dong itu penghasilannya gitu. Tapi setiap bisnis selama memiliki penghasilan itu harusnya selalu kena pajak sih, Oke, setahu saya. ya. Soalnya tadi saya mikir Pak, kalau misalkan kayak sekarang kan banyak nih kayak ibu-ibu yang tiba-tiba jualan misalkan minuman pinggir jalan atau makanan basah kayak gitu. Itu apakah kena pajak juga Pak? Kena. Karena sebenarnya kayak pajak 0,5% tadi itu nggak cuma melekat ke perusahaan loh, itu juga melekat ke orang pribadi. Hmm. Ini kalau misalnya kayak orang pribadi UMKM, usaha tuh dikena penghasilan kurang dari 4,8 M, itu tetap harus bayar 0,5% gitu. Tapi bedanya kalau misalnya orang pribadi fasilitasnya ada tambahan tuh. Untuk 500 juta di awal itu nggak perlu dihitung. Jadi misalnya kayak bulan Januari dia penghasilan 200 juta, itu nggak perlu bayar pajak. Bulan Februari 200 juta, nggak perlu bayar pajak. Di bulan Maret 200 juta juga. Nah, yang perlu dihitung pajaknya cuma 100 juta aja kali 0,5%. Ya kayak 500 juta di awal nggak perlu dibayar pajaknya gitu sih Oke, perbedaan. berarti memang kita semua tidak terlepas dari pajak ya Pak ya? Nggak bisa masalahnya. Karena kalau misalnya kayak kita transaksi luar negeri pun, kayak Hmm, kita transaksi sama Google gitu misalnya. Terus kayak Google katanya nggak bisa bayar pajak di Indonesia gitu. Dia emang nggak kena bayar pajak di Indonesia, tapi bukan berarti di negara asal dia nggak kena pajak gitu. Jadi kayak apapun tuh pasti kena gitu. Itu hal yang niscaya pasti gitu kalau kena pajak sebetulnya. oke, berarti teman-teman di sini benar-benar harus paham banget di pajak. Oke, Pak Raihan, ada ternyata pertanyaan lagi yang masuk dari Pak Aldi Faisal. Mas Raihan mau tanya untuk perlakuan WP non-efektif itu gimana ya? Tadi saya sempat Ya, dengar ada jangka waktunya. ya. Jadi kalau misalnya kayak WP non efektif itu sebenarnya kita harus ngelakuin permohonan dulu ya ke kantor pajak. Jadi setiap kita bikin usaha tuh di kantor pajak tuh kita punya orang yang namanya tuh account representatif atau AR lah, AR gitu di kantor pajak. Itu bisa dikonsultasikan sih ke dia Mas Aldi Faisal. Jadi saya nih perusahaannya nggak aktif nih, saya mau masukin surat gitu kalau ini non efektif gitu, mungkin selama berapa lama gitu. Itu prosedur gimana ya? Itu kayaknya balik lagi kewajiban dari setiap kantor pajaknya juga gitu. Mungkin ada yang mau verifikasi dulu, mau ngecek dulu emang usahanya beneran nggak aktif atau enggak, bisa aja langsung disetujui, bisa jadi persulit karena mungkin kayak orang curiga gitu, itu bisa jadi. Jadi kayak mungkin
lebih baik secara teknisnya itu ditanyakan ke akun representatif dari setiap kantor pajaknya gitu. Tapi emang prosedurnya kita harus masukin surat. Tapi jangan kita tiba-tiba masukin surat sih. Lebih baiknya kita konsultasi dulu gitu supaya nggak kaget. Takutnya kita masukin surat tiba-tiba diaudit kan gara-gara mau ngecek nih beneran itu atau enggak. Tapi kalau misalnya kayak kita konsultasi dulu ke pihak kantor pajaknya, at least kita punya bayangan. Oh, Pak, kalau misalnya masukin surat ini nanti prosesnya akan begini ya. Kira kita bisa ngukur di awal gitu. Tapi itu sebenarnya proses yang bisa dilakukan sih Mas Aldi. Itu. Oke, terima kasih Pak Rehan untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Aldi. Ada lagi ternyata banyak pertanyaan ya Pak Rehan. Dari Bu Sulina, Mas mau tanya, pembayaran pajak bulanan untuk pajak badan yang omsetnya 11 M per tahun gimana ya? Apa masih 0,5%? Oh enggak Bu, itu kan udah di atas 4,8 miliar. Karena yang persen sampai 4,8 miliar. Kalau udah 11 M per tahun itu sebenarnya udah dianggap bisnisnya udah cukup besar gitu sehingga harus melakukan pembukuan akuntansi. Jadi kayak emang diharapkan setiap kos-kosnya itu dihitung secara rinci ya gitu. Apalagi untuk PPh 21-nya harus lebih dilihatin lagi karena emang kalau udah segitu revenue-nya diharapkan sudah rapi gitu. Tapi kalau misalnya kayak Ibu mau konsultasi ke kami, mungkin bisa nanti tim kami setelah ini, mungkin kita bisa reach out lagi untuk saya bisa belajar juga tentang bisnisnya Bu Selina secara lebih detail gitu. Mungkin ada detail-detail khusus yang sampai sekarang mungkin saya masih belum ngeh gitu tentang bisnis Bu Selina. Gitu sih. Oke, terima kasih Pak Rehan. Semoga terjawab ya Bu Sulina. Karena memang setahu saya emang 4,8 miliar ya untuk yang UMKM, skala UMKM seperti itu. Nah, untuk next question dari Bu Ida Lisa, mungkin ini relate sama orang-orang yang mungkin belum punya NPWP kali ya Pak. Saya izin bertanya, untuk toko yang belum punya NPWP, tapi ingin bayar pajak atas penjualan barang itu gimana ya Pak? Misal, pembelian barang elektronik ke laptop sekolah, lalu sekolah bayar pajak atas pembelian barang. Lalu untuk toko bayar pajak gimana ya, Pak? Kalau kayak gitu Bu, sebenarnya usahanya masih dianggap milik Ibu gitu. Jadi Ibu bisa aja bayar untuk pajak UMKM-nya itu dari NPWP Ibu, Ida Lisa langsung gitu. Jadi nggak usah lewat PT. Justru kalau misalnya kayak lewat orang pribadi itu ada fasilitas tuh untuk 500 juta di awal tuh nggak perlu bayar pajaknya gitu sih. Jadi kayak mungkin fasilitas itu juga bisa dimanfaatkan. Cuman kalau misalnya Ibu Ida yang nggak punya NPWP itu gimana? Kalau Ibu Idanya nggak punya NPWP itu yang bahaya Bu. Itu kalau ketahuan bisa kena 2 kali lipat itu sebenarnya pajaknya. Ada denda 100%. Gitu sih. Untuk orang yang menerima penghasilan tapi nggak punya NPWP. Itu lebih gede 100% misalnya. Oke. Sebenarnya Pak mau nanya nih, ini lebih ke arah general sih. Tadi Pak Rehan bilang untuk orang yang berpenghasilan tapi nggak punya NPWP. Sebenarnya batas minimum orang baru bisa dapatkan NPWP kapan ya Pak Rehan? Misalkan umur atau misalkan dia masih mahasiswa tapi dia udah punya penghasilan, apakah harus NPWP atau karena dia statusnya masih mahasiswa jadi nggak perlu NPWP nih Pak, kayak gitu. Saya ralat tadi mungkin bukan 100% ya, 120%. Bahasa saya 20% lebih tinggi lah gitu. Jadi untuk yang punya NPWP pasti lebih murah gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaannya Mbak Kristi, eh, kapan sih harus punya NPWP? Sebenarnya menurut saya adalah ketika kita gampang yang berpenghasilan di atas PTKP, Mbak. Misalnya kayak kita penghasilannya 3 juta per bulan gitu, kan di bawah PTKP itu sebenarnya belum perlu punya NPWP karena memang nggak perlu bayar pajak apa-apa, cuma nambah-nambahin capek aja kita harus lapor SPT tiap tahun kan. Jadi ketika kita penghasilan di atas NPWP, di atas PTKP, baru kita diharapkan untuk punya NPWP gitu sih. Menjawab sekali Pak Rehan. Balik lagi ke pertanyaan dari Pak Ali Komarudin.
Mas Raihan, untuk lapor PPh tahunan badan, apakah laporan keuangan perusahaannya harus diaudit oleh KAP? Nggak perlu Pak Ali. Nggak perlu. Yang perlu diaudit KAP itu TBK setahu saya. Kalau TBK itu emang punya kewajiban itu untuk diaudit oleh KAP. Tapi kalau misalnya kita private company aja ya, swasta biasa, itu nggak perlu diaudit gitu sih sebenarnya. Dan kebiasaan kayak diaudit KAP itu bukan selalu tentu kewajiban ya, itu bukan selalu requirements dari pajak, enggak. Cuman mungkin requirements dari pemegang saham. Kan kadang-kadang pemegang saham banyak nggak percaya sama manajemen kan. Nah, di situ baru kayak saya minta diaudit KAP lah, supaya saya bisa tahu kalau laporan keuangannya betul apa enggak gitu. Itu konsiderasi lebih ke konsiderasi bisnis sih, bukan konsiderasi pajak gitu. Kecuali kalau emang itu perusahaan TBK, kalau perusahaan TBK baru wajib untuk diaudit oleh KAP. Gitu sih. Berarti kalau untuk kasusnya Pak Ali itu optional berarti ya Pak Raihan? Benar, gitu. Biasanya tuh kewajibannya kayak dari pemegang sahamnya aja pengennya gimana gitu. Percaya apa enggak sama manajemennya gitu. Gitu. Trust issue kayaknya nih ya Pak ya. Oke deh, Iya. terima kasih Pak Raihan. Selagi menunggu teman-teman di sini yang ingin bertanya, saya izin bertanya lagi ke Pak Raihan. Gini Pak, saya pernah mendengar kayak kita memiliki hak untuk memilih uh, mendapat PPh 23 atau tidak seperti itu. Nah, ya jadi kayak misalkan kita pemilik usaha terus kayak kita mau ada pilihan pilih PPh 23 atau tidak seperti itu. Nah, kira-kira correct me if I'm wrong ya Pak Raihan, apakah itu benar atau tidak ya Pak? Maksudnya ketika kita itu ya, kita sebagai vendor, lalu apa namanya lagi proses pendaftaran vendor dari calon klien kayak gitu ya Mbak ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kayak gitu. Iya sih, kadang-kadang tuh kayak hmm, mereka sebenarnya cuma mau nanya sih, ini usahanya dipotong PPh 23 atau enggak. Justru di situ adalah kesempatan kita, kalau emang kita UMKM, itu untuk menjelaskan, oh kalau kita UMKM dan ini ada suratnya, sehingga jangan motong saya 2%, atau kalau mau motong saya itu 0,5%. Dan sebenarnya, kalau misalnya saya ngomong itu terlalu sederhana ya, karena ada kasus-kasus lain juga. Kita bisa, bukan UMKM, perusahaan udah besar, tapi kita memperhitungkan membuat proyeksi agar kita investasi besar, kalau perusahaan kita tuh dalam 1 tahun ke depan akan rugi, itu mungkin aja kan terjadi. Mungkin aja terjadi. Dan kalau misalnya kayak kita udah punya proyeksi rugi, atau mungkin kita punya kompensasi kerugian dari tahun-tahun berikutnya, itu kan udah jelas kemungkinan kita nggak akan bayar pajak kan. Betul nggak? Lalu kita dipotong 2% setiap transaksi. Akhirnya kita kelebihan bayar pajak. Yang harusnya bayar pajak kan 0, tapi setiap transaksi kita dipotong 2%. Akhirnya itu di akhir tahun, itu kita pasti minta refund dan ujung-ujungnya diaudit kan, gitu. Dan itu kan hal yang nggak kita inginkan. Jadi kita juga bisa request Mbak ke kantor pajak dengan menjelaskan proyeksi kalau kita akan rugi atau kita punya kompensasi kerugian gitu. Sehingga nanti dapat surat kalau apa namanya perusahaan ini bisa nggak dipotong PPh 23 gitu. Gitu. Tapi harus melampirkan surat itu. Gitu sih. Tapi kalau emang kita nggak punya surat itu, ya sepertinya seharusnya kita harus dipotong PPh 23 gitu. Karena pasti si pihak klien butuh basis, kenapa saya nggak motong kamu PPh 23 gitu. Apa Anda punya surat keterangan bebas gitu. Kalau misalnya ada, pasti dia minta lampirkan gitu sih. Oke, terima kasih Pak Raihan. Itu pertanyaan out of topic juga sih, soalnya saya pernah dengar Ya. info seperti itu. Oke, kalau dari saya cukup Pak Raihan untuk pertanyaannya, atau mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalkan tidak ada, mungkin dicukupkan kali ya, karena udah nggak kerasa juga, hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, ternyata asik juga ya, malam minggu ngomongin tentang pajak, kayak gitu. Nah, terima Iya. kasih, iya, terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar pada malam hari ini, ada baiknya bila kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, mungkin saya persilahkan untuk Bapak Ibu on cam. Oke, akan saya hitung sampai 3 ya.
Oh, ada komen nih dari Bu Ida Lisa, asik dan bermanfaat sekali. Makasih banyak nih Pak Raihan dan tim pajak.io. Ya, oke, terima kasih Pak Edi udah on cam disusul oleh Pak Ali. Ditunggu ya teman-teman yang lainnya untuk kita foto bersama. Siapa tahu nanti kemudian hari ternyata kita bisa jadi partner bisnis, ternyata kita udah pernah ketemu nih di webinar pajak.io bersama Citras Indonesia. Oke, saya hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Pak Raihan atas ilmunya. Nah, bila ada pertanyaan lebih lanjut untuk Bapak Ibu mengenai perpajakan bisnis atau tadi kata Pak Raihan ingin berkonsultasi lebih lanjut secara gratis, bisa langsung follow dan DM akun @pajak.io. Nanti tim pajak.io akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu, membantu bisnis Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki bisnis F&B atau food and beverage yang ingin mengekspansi bisnisnya di seluruh Indonesia agar lebih dikenal dan lebih cuan pastinya, bisa langsung follow di Instagram @citras_Indonesia ya. Nanti akan ada Simin yang bantu bisnis Bapak Ibu untuk prosesnya. Baik, sampai berjumpa di webinar berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan selamat malam. Malam semua. Malam, terima Terima kasih Pak kasih Raihan, Pak Mbak Rehan Kristi. dan semua.